Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Arsafin Danu. Saya dari Fakultas Teknik dan saya adalah jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan membawa algoritma pemrograman eh, dan algoritma yang saya akan bawakan adalah algoritma sederhana. Yang pertama adalah algoritma penjumlahan. Apa itu algoritma penjumlahan? Algoritma penjumlahan adalah penjumlahan yang berkaitan dengan deret angka. Biasanya deret angka tersebut kita implementasikan di list atau array. Contoh, ini adalah lambang sum atau sum IN sama dengan 0xi sama dengan x0 plus x1 plus x2 hingga x yang ke n. Yang kedua, sum IN sama dengan 02 plus xi sama dengan buka kurung 2x0 tutup kurung plus 2 buka x1 hingga seterusnya. Menjumlahkan elemen list. Misal kita punya list X yang berisi 12, 34, 23, 1, dan 3. Jika menggunakan matematika maka sum sama dengan X0 plus XI plus X2 plus X3 plus X4. Sehingga sum akan bernilai 12 plus 34 plus 23 plus 1 plus 3 sama dengan 73. Selanjutnya, itu adalah notasi algoritma penjumlahan yang salah. Seperti judul penjumlahan CPP menjumlahkan array list X, kamus X sama dengan 12,34,23,1,3 list dari integer. Algoritma yang kita pakai adalah algoritma traversal atau loop yang sini. Nah, di sini kita lihat apa kesalahannya. Yang pertama, kenapa harus menggunakan ulangan? Yang kedua, jika langsung menghitung output menjadi benar, tapi jika list X diinput oleh user dengan banyak sekali elemen, apakah dihitung manual? Nah, solusinya apa? Gunakan variabel penampung. Nah, algoritma penjumlahan dengan variabel penampung ide dasar adalah misalnya kita punya list X yang berisi 12,34,23,1,3. Kita akan kita punya variabel penampung S dengan nilai awal 0 yang ada di sini. Lakukanlah pembaharuan nilai pada variabel S di setiap langkah algoritmanya. Seperti penjumlahan langkah pertama, misalnya kita punya list X yang 12,34,23,1,3, S-nya pertama kan 0. Nah, pembaruan nilai S dengan merubah nilai S sebelumnya ditambah dengan nilai X yang ke 0 adalah S sama dengan S plus X0 atau sama dengan S plus 0 sama dengan S 0 plus 12 sama dengan 12. Yang kedua, untuk memastikan penjumlahan langkah kedua, misal kita punya list X yang berisi 12, 34, 23, 1, 3, kan sudah tadi dapat 12 S yang pertama. Nah, pembaruan nilainya sama saja tadi. Nah, S sama dengan S plus X1 yang ini sama dengan 12 plus 34 sama dengan 46. Nah, itu akan seterusnya ditambah sampai hasil indeks keempat. Nah, nilai S yang terakhir merupakan solusi, sehingga hasil akhir penjumlahan dari elemen list X 0 plus 12 plus 34 plus 23 plus 1 plus 3 sama dengan 73. Reka penjumlahan langkah ke-1 yaitu S sama dengan plus X0, S yang kedua adalah S plus X1 hingga X yang keempat. Jika angka indeks berwarna merah diganti dengan suatu variabel yang dapat diulang-ulang, misalnya adalah il, maka sederhananya di dalam pengulangan akan dilakukan dengan contoh berikut. S sama dengan S plus XI. Notasi algoritma penjumlahan benar. Judulnya seperti yang tadi, penjumlahan CPP menjumlahkan
array atau list X, kamusnya adalah X sama dengan 12,34,23,1,3, list dari integer S sama dengan 0, variabel penampung bertipe integer. Algoritmanya adalah traversal loop yang tadi, yang mana S sama dengan S plus XI, outputnya adalah S. Nah, kenapa dia disitu adalah dengan variabel penampung yang tidak terbatas oleh list X yang sudah ada nilainya dan yang sudah ditentukan maupun yang diinput oleh user. Nah, jika kita mendapatkan algoritma pertukaran dua variabelnya, contoh soalnya adalah misal kita memiliki A sama dengan 0 dan B sama dengan 5. Bagaimana caranya agar A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Solusinya ada 3. Aritmatika, terbatas untuk variabel yang bertipe numerik, terus operasi SOR, dan variabel penampung. Nah, bagaimana cara aritmatika terbatas di numerik tadi? Diketahui A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Pertanyaannya, bagaimana A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Jawabnya adalah A sama dengan A plus B, yang dimana A sama dengan 5 plus 10 sama dengan 15. Yang kedua, karena kita sudah dapat A yang tadi, B itu adalah A sama dengan yang dimana B sama dengan A minus B, yang dimana B sama dengan 15 min 10, seperti yang di atas tadi, sama dengan 10. Nah, dapat sudah kita nilai B nya. Terus bagaimana cara kita buat yang A lagi seperti 5 gini? Caranya adalah A minus B, dimana A sama dengan 15 dan B nya sama dengan 10, jadi hasilnya adalah 5. Oke, lanjut. Source web. Apa itu source web? Source web adalah ide dasar terjemahan nilai ke dalam bentuk biner otomatis dilakukan saat menggunakan operator berbasis fit. Kemudian lakukan operasi SOR, contoh X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Solusinya apa? X sama dengan X SOR Y, Y sama dengan X SOR Y, dan X nilai hasilnya akhirnya sama dengan X SOR Y lagi, seperti contoh yang ada di sini. Menggunakan variabel penampung yang umum. Yang pertama, membuat variabel dummy sebagai penampung. Kedua, contoh menukar X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Solusinya apa? Nah, temp sama dengan X dan X sama dengan Y. Y sama dengan temp. Oke, seperti itu. Nah, referensinya ada di sini kalau mau dicari lebih dalam. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.